jumlah tersebut 97%-nya itu merupakan air asin yang terdapat di permukaan laut. Sisanya yaitu 3% merupakan air tawar. Nah, dari jumlah 3% tersebut, 2% diantaranya merupakan air es yang berada di kutub. 1%-nya lagi merupakan air yang biasa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari kita yang biasanya terdapat di sungai, di danau, maupun di permukaan air tanah. Manusia menggunakan air untuk memenuhi berbagai kebutuhannya seperti minum, mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan masih banyak kebutuhan lain. Namun, apakah kalian tahu kenapa ya air di permukaan bumi ini tidak pernah habis? Padahal kan kita selalu menggunakannya setiap saat. Nah, tentunya hal ini berkaitan loh dengan adanya siklus air. Tapi, apakah kalian tahu apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Coba kalian ulangi lagi, apa itu siklus air? Ulangin ya. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air yang dilakukan secara terus-menerus dari bumi menuju atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih proses dari siklus air itu. Nah, secara garis besar, proses dari siklus air mengalami 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap penguapan. Tahap yang kedua adalah tahap pembentukan awan. Tahap yang ketiga adalah tahap penurunan hujan. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita simak skema berikut. Nah, ini dia skemanya. Nih, coba kita perhatikan ya sambil menyimak penjelasan dari Ibu. Oke, di sini terdapat skema air laut, danau, dan air sungai. Nah, air laut, air danau, dan air sungai ini mengalami penguapan akibat panasnya sinar matahari loh. Nah, proses ini dinamakan dengan proses evaporasi. Nah, tapi tidak hanya air laut, air danau, dan air sungai saja yang mengalami penguapan. Juga tumbuhan dan tanaman pun mengalami proses penguapan. Nah, ini disebut dengan proses transpirasi. Selanjutnya, uap-uap air yang ada di bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Awan-awan yang ada di udara akan mengalami pengembunan dan membentuk titik-titik air. Proses ini dinamakan dengan proses kondensasi. Selanjutnya, suhu udara akan turun dan uap-uap air atau awan yang ada di udara tidak sanggup lagi menahan uap airnya, sehingga terjadinya hujan. Nah, proses ini dinamakan dengan proses presipitasi. Nah, selanjutnya air yang mengalir ke permukaan bumi akan melalui proses-proses yang telah tadi Ibu jelaskan. Dan begitu seterusnya.
penjelasan tentang materi siklus air. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami materi tentang siklus air ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah buatlah bagan mengenai siklus air sekreatif dan sebagus mungkin ya. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita telah bersama-sama mempelajari tentang materi siklus air. Kita sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan siklus air, bagaimana proses dari siklus air, dan anak-anak pun ditugaskan untuk membuat bagan mengenai proses siklus air. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Tolong dimaafkan ya. Dan kalian semoga tetap sehat dan tetap semangat